bagaimana puasa hari ini? Ibu harap puasa hari ini dan seterusnya sampai 1 bulan penuh anak-anak harus bisa puasa full ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembelajaran hari ini tentang sholat. Ada yang tahu nggak sholat itu apa, anak-anak? Pinter. Sholat ada bahasa dan istilah. Kalau menurut bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan menurut istilah, itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Apabila tidak melaksanakan sholat, maka dosa hukumnya. Mau masuk neraka apa surga, anak-anak? Makanya sholat ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jumlah sholat keseluruhan itu 17 rakaat. Masih ingat kan? Iya, semuanya 17 rakaat. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan sholat isya itu 4 rakaat. Anak-anak harus sholat 5 waktu. Mau nanti masuk surga apa neraka? Kalau masuk surga harus sholat 5 waktu ya, karena nanti di akhirat yang paling ditanya sama malaikat itu sholat. Bagaimana sholatnya itu sudah benar, sholatnya sudah khusyuk. Jadi anak-anak harus sholat 5 waktu. Ya anak-anak ya, ibu yakin anak-anak pasti sholat 5 waktu. Terutama subuh. Subuh ada yang masih ketinggalan gak? Oke, subuh tuh jangan sampai ketinggalan ya anak-anak ya sholatnya. Ya, sholat itu mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya yang pertama, Islam. Kalau bukan agama Islam tidak wajib sholat. Kristen, Nasrani tidak wajib sholat. Yang wajib sholat adalah orang Islam. Yang kedua itu balik. Anak-anak bagi yang sudah balik, perempuan sudah halangan atau haid, dan yang laki-laki sudah mimpi basah ataupun yang lainnya sudah menunggu janggut, itu wajib sholatnya anak-anaknya. Apabila tidak melakukan sholat, hukumnya dosa, dan dosanya sudah ada di badan sendiri, tidak ditanggung jawab oleh orang tua. Dan yang ketiga itu berakal sehat. Harus sehat otaknya. Kalau orang gila tidak wajib sholat karena akalnya tidak sehat ya. Dan selanjutnya ada syarat sah. Syarat sah yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktu sholat, boleh nggak bu? Nggak boleh, harus waktu sholat. Terutama yang sudah azan baru sholat, kita melaksanakan sholat. Kalau belum waktunya sholat subuh, kita sholat subuh, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kitanya harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, suci dari pakaian, badan, dan tempat dari najis. Dilihat dulu ketika kita akan sholat, itu tempatnya dilihat dulu. Apakah ada kotoran hewan, ada najis, kita harus bersihkan dulu. Yang keempat itu menutup aurat. Bagi yang perempuan, sholatnya harus pakai mukena ya. Yang terlihat hanya muka dan telapak tangan ketika sholat. Dan yang laki-laki harus rapi pakaiannya, nggak boleh pakai kaos ya, harus pakai baju yang rapi, harus pakai koko. Yang perempuan harus pakai mukena ya. Jadi harus sholatnya harus rapi. Terakhir itu menghadap kiblat. Sebelum kita sholat harus tahu menghadap kiblatnya sebelah mana. Kalau di rumah sendiri kan tahu ya kiblatnya sebelah mana. Tetapi kalau kita lagi musafir atau sedang perjalanan jauh, biasanya kan ada kiblatnya tuh. Kalau kita tidak tahu, tanya sama yang orang yang tahu. Jangan asal menghadap kiblat aja, harus tahu posisi arah kiblatnya, atau miring, lurus gitu ya. Harus tahu, jangan asal-asalan menghadap kiblat. Kiblatnya kemana, sholatnya kemana ya.
Selanjutnya rukun sholat. Ada yang tahu nggak rukun sholat itu apa? Ini hebat anak-anak. Rukun sholat itu adalah hal yang wajib dilakukan ketika sholat. Apabila rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah ya anak-anak ya. Jadi harus rukun sholat ini harus dilakukan dari awal, dari niat sampai salam, dan yang terakhir itu harus benar-benar ya. Oke, yang pertama niat. Niat dulu, jangan langsung takbir. Niat sholat subuh sampai sholat isya, bagaimana harus niat dulu ketika sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, takbir ya Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri bagaimana Bu? Bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, bisa berbaring. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa berbaring, terlentang. Agama Islam tidak menyulitkan umatnya ketika sholat. Makanya kalau sholat jangan malas-malasan ya. Guru kakinya sakit kan bisa duduk, dan yang lainnya tidak ada alasan untuk sholat. Dan yang selanjutnya membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihahnya tidak dibaca atau dilaksanakan, sholatnya nggak sah. Jadi harus membaca surat Al-Fatihah. Yang sunnahnya itu membaca doa iftitah. Kalau nggak membaca doa iftitah bagaimana Bu? Nggak apa-apa. Tetapi wajibnya itu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya itu ada ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu apa Bu? Berhenti sejenak. Habis ruku dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah. Selanjutnya sujud dengan tumakninah. Duduk antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, salam. Dan selanjutnya itu tertib. Tertib itu bagian yang terakhir. Tertib itu apa Bu Guru? Tertib itu berurutan. Jadi anak-anak ketika sholat harus berurutan. Jangan ruku langsung sujud, tetapi harus berurutan dari niat, takbir, Al-Fatihah, ruku sampai salam. Jangan langsung tiba-tiba kita ketika takbir langsung iktidal. Itu tidak bisa. Apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah ya anak-anak ya. Diingatkan lagi ya anak-anak ya. Dan menurut hadis yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya apa Bu Guru? Sholat itu bisa menghindar dari mara bahaya. Ketika kita mempunyai kesulitan, ketika kita mau menghadapi ulangan, kita ingat sholat terlebih dahulu. Ketika kita ingin bepergian jauh, harus sholat dulu. Jangan tiba-tiba langsung pergi, tetapi ingat sholat terlebih dahulu ya anak-anaknya, agar selamat. Terus sholat juga tiang agama. Karena apa? Ya tadi, karena pada saat kematian datang dan kita ditanyakan oleh malaikat, siapa yang bertanya dalam kubur? Nah, pintar, mungkar dan nakir. Yang ditanya itu sholat, bukan yang lainnya. Karena kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui semua ciptaan Allah. Jadi yang paling utama, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat dapat membantu kita dari kesulitan, dapat menolong kita dari mara bahaya. Dan sholat itu sangat penting bagi kita. Dan anak-anak jangan sekali-kali yang meninggalkan sholat, karena sholat itu dapat menolong kita. Jangan tiba-tiba udah balik gak sholat, nanti bisa dosa. Ya anak-anak ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu pesan ibu ya. Akhir kata dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak ya. Apabila ada kesalahan dari ucapan ibu, dari tingkah laku ibu, itu datangnya dari ibu sendiri. Kalau misalnya ada kelebihan, Allah yang menolong ibu. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.